unzur bi'a'lika innal ain kazibah. Lihatlah dengan akalmu karena matamu itu berbohong. Kemudian wa asmi' dan dengarlah biqalbika dengan hatimu inna sam'a khawwan. Dengarlah dengan hatimu karena telingamu itu berkhianat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Smart Skill School, semoga Anda semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbil alamin. Ya, titip aja buat para sahabat, apabila ada sahabat kita yang sedang dalam kesulitan, di kolom komen kita doain yuk beramai-ramai. Boleh juga ditulis doa atau nasihat di kolom komen itu, atau boleh aja langsung kita berdoa aja sendiri di rumah masing-masing. Oke, yuk kita sapa Ustadz Adi Warman Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia terus semua ya. Amin. Alhamdulillah. Waduh, lagi di masjid nih. Di masjid lah. Hidup seimbang men. Kerja juga, olahraga juga. Masjid men, jangan lupa. Siap Ustadz. Nah, barusan Ustadz bilang harus ada keseimbangan dalam kesehatan, ketenangan jiwa, dan juga masjid. Maksudnya masjidnya adalah refleksi beriman kepada Allah ya. Nah, apakah kalau salah satu dari hal tersebut tidak seimbang, akan mengakibatkan hal yang tidak baik? Misalnya kalau kita nggak sehat badannya, jadi jiwa kita nggak tenang, dan sebaliknya. Jelas men, jelas. Ingat gak sih waktu itu kita pernah bahas bahwa kita itu ada jasad, ada nyawa yang produk bumi, bener gak? Ada ruh yang produk langit yang dimasukin ke kita. Ini kayak telur loh, kayak telur. Telur itu kan ada kulit luarnya, jasad tuh. Ada kulit arinya tuh, nyawa tuh. Nah, ada ruh di dalamnya itu, isi telurnya itu, bener gak? Nanti kalau dalam ilmu tasawuf nanti dibagi lagi tuh. Ada putih telurnya, ada kuning telurnya, bahkan di dalam kuning telurnya itu ada lagi dalamnya yang bakal calon anakannya. Jadi kita ini selalu berhubungan antara jasad kita, nyawa kita, dan ruh kita. Kita juga waktu itu udah pernah bahas kan, kalau kita tidur kita baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, benar gak? Karena pada saat itulah sebetulnya ruh kita keluar dari nyawa dan jasad kita, benar gak? Sehingga kita udah bahas juga dulu bagaimana ruh itu bisa berhubungan dengan ruh-ruh lain melalui mimpi dan melalui segala macamnya. Itu sebabnya juga kita dilatih untuk berpuasa. Baik puasa bulan Ramadan maupun puasa sunnah di Senin Kamis atau lainnya. Kenapa? Puasa itu kan mendidik kita, jasad kita. Kita nggak makan, nggak minum. Yang kita didik adalah jasad kita, sehingga kita lebih mampu untuk mengontrol atau mengendalikan nyawa kita. Ingat gak sih bahwa nyawa itulah, jadi kalau bayi dalam rahim itu kan umur 42 hari itu dikasih nyawa, sehingga dia jadi makhluk hidup. Makhluk hidup. Tapi ruhnya baru masuk pada bulan keempat. Sebagai makhluk hidup, jasad dan nyawa sebagai makhluk hidup, seperti juga hewan, tumbuhan, segala macam makhluk hidup lainnya, itu punya ciri-ciri untuk bertahan hidup, punya ciri-ciri mempertahankan diri, punya ciri-ciri berkembang biak. Itulah yang kita lagi latih tuh, ruh lagi melatih jasad kita, melalui jasad kita, agar nyawa kita itu bisa tunduk, bisa dikendalikan oleh roh kita. Nah, itu sebabnya kaitan antara kesehatan jasmani kita, mensana incorpore sano, bener gak? Dengan kesehatan jiwa kita itu sangat berkaitan, bener gak? Jadi inilah semuanya yang harus kita jaga. Baik jasad kita jaga agar tetap sehat, karena ini karunia Allah sebagai bentuk syukur kita, maupun ruh kita jaga agar tetap sehat. Ente sehat, misalnya, Ane mau kasih contoh aja deh biar kita paham nih. Ente sehat nih, tahu-tahu ada berita yang mengejutkan datang, oke? Apa kayak berita yang mengejutkan datang? Apa anak dapat musibah, atau orang tua dapat musibah, atau rumah kita kebakaran, atau apalah gitu. Itu kan sebetulnya di jasad kita nggak ada apa-apanya kan? Tapi ketika kita menerima
informasi tentang musibah tersebut, jiwa kita akan terguncang. Nah karena ruh itu barengan, di dalam sini ada ruh, ada jasad, ada nyawa, maka ikut terguncanglah jasad kita, sehingga tensi kita jadi naik. Benar gak? Tensi naik bukan sekedar karena kita capek olahraga, enggak, tapi karena kita mendapat satu berita yang mengguncangkan jiwa kita, sehingga tensi kita jadi naik. Benar gak? Orang-orang yang terlalu banyak ketakutannya, kelewat banyak takut itu mempengaruhi detak jantungnya, mempengaruhi ginjalnya. Karena itu otot-otot ginjalnya jadi ngerut gitu loh, benar gak? Nah, inilah bukti-bukti atau tanda-tanda keterkaitan antara kesehatan jasmani dan kesehatan rohani kita. Begitu Yufid. Baik sekali Ustadz. Jadi memang kalau gitu kita harus tenang dalam segala keadaan dan tetap berolahraga. Namun terkadang olahraga ini membuat segar, jalan darah lancar, dan tapi akibatnya juga maaf nih Ustadz, syahwatnya juga sehat Ustadz. Gimana nih? Lu kacau lu. Yang tadi ya, badan yang sehat menyebabkan jiwa yang sehat, dan sebaliknya jiwa yang sehat menyebabkan badan yang sehat, bener gak? Makanya hidup jangan kelewat dipeningin men, karena kalau ente jiwanya kagak sehat, dampaknya semua penyakit muncul tuh, darah tinggi, asam urat segala macam. Jadi dia bulak-balik, karena dia jadi satu kesatuan kayak telur tadi, benar gak? Nafsu syahwat merupakan bagian dari nyawa, bukan bagian dari ruh. Benar gak? Tadi kita udah cerita umur 42 hari, rahim itu, janin dalam rahim dikasih nyawa. Nyawa ini mempunyai ciri-ciri tadi sebagai makhluk hidup. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah ingin berkembang biak. Maka diberikanlah oleh Allah kepada kita ini nafsu syahwat. Ketertarikan pada lain jenis. Kalau kita nggak tertarik sama lain jenis, bagaimana ini kita bisa berkembang biak, bener gak? Itu sebabnya sebetulnya kita dalam Islam itu menolak yang disebut LGBT, bener gak? Karena kalau kita semua LGBT berhenti men, kita mati selesai dunia men, bagaimana, benar gak? Nah ini adalah nyawa punya, ini gengnya nyawa, ini adalah karakteristik dari kebutuhan nyawa, bukan dari kebutuhan ruh. Ruhlah yang mengendalikan nafsu syahwat kita. Dalamnya telur itulah yang mengendalikan kulit ari telur, agar nafsu syahwat itu, ini gak bisa ditahan men, sama kayak kita makan. Kita makan, kita mau buang air itu nggak bisa ditahan. Ruh ente disuruh ruhnya kita perintahkan, ruh memerintahkan tubuh kita supaya nggak buang air kecil, nggak bisa men. Itu namanya hajat. Sama juga sama nafsu syahwat, hajat men. Emang kita pengen mesti keluar. Kalau nggak dikeluarin itu prostat jadi kanker men. Tapi ngeluarinnya di tempat yang benar, di tempat yang baik, yaitu kepada istri kita. Jangan dipakai ke yang bukan istri kita, karena jadi zina, bener gak? Kenapa zina gak boleh? Karena kagak jelas, ntar kecampur-campur, bapaknya siapa, ayahnya siapa, bener gak? Nah kalau udah kecampur-campur, saya kan IPB men, gue IPB, gue belajar beginiannya, itu inbreeding. Kalau kawin sesama saudara, itu akan lemah DNA-nya, gen-gennya. Makanya anaknya Nabi Adam alaihissalam, kalau Nabi Adam kan mau gak mau dah, bener gak? Karena dia cuma berdua, bener gak? Mau gak mau saudara kawin. Tapi kawinnya juga diatur. Yang batch 1 gak boleh kawin sama sesama batch 1 anaknya. Batch 1 kawin sama batch 2 kawin sama batch 1, bener gak? Yang cerita Habil Kabil, bener gak? Oke Ustadz. Berbicara soal roh, out of topic sih. Ustadz pernah dengar gak sih? Ini ada orang jualan roh yang dimasukkan ke dalam boneka. Lagi jualan, lagi rame sekarang. Wah, ini kayaknya gue kurang gaul ya. Gue baru baca sih tadi ada boneka arwah katanya. Men, yang punya ruh Allah men. Kita kagak punya ruh, kita nggak bisa masukin ruh ke boneka. Kalau kita bisa masukin ruh ke boneka, kenapa kita nggak masukin aja ke mayat biar hidup lagi, bener gak? Ingat gak yang kajian yang kemarin, bener gak? Bahwa ini yang kita kemarin baca ini, bahwa karomah itu ada karomah hissi, bener gak? Ada karomah maknawi menurut Ibnu Arabi, bener gak? Lah karomah hissi itu seakan-akan kita punya karomah, padahal itu sihir, sulap atau teknologi. Lah boneka arwah gitu juga, itu paling kalau paling bisa ditebak lah itu teknologi, bener gak?
Kalau ente udah belajar metaverse, cobain deh jalan-jalan ada yang showroomnya ente cobain metaverse. Itu seakan-akan kita lagi ada di Mekah, seakan-akan kita lagi ada di Paris dengan orang yang beneran, seakan-akan kita ngerasanya gitu, kayak itu loh waktu itu apa namanya, time tunnel enggak, lorong waktu. Padahal nggak bisa manusia itu nggak bisa memberikan arwah kepada benda lain, kepada makhluk lain, nggak bisa, karena kita ruh itu dari Allah asalnya, bukan dari manusia. Kalau bisa ya kenapa lo kasih ke boneka atau arwah, lo kasih aja ke orang mati biar hidup lagi dia, bener gak? Nah ini. Kadang-kadang orang mencari ketenangan jiwa dengan memakai jimat, Ustaz. Nah, Gimana? ini lain lagi ceritanya. Lu pertanyaannya bener-bener David. Ke kiri, ke kanan, atas, bawah, pendek, panjang. Ini kalau dalam pelajaran ilmu, struktur ilmu nih kacau balau nih. Dari semester 1 lompat ke S3. Gini bos, jimat ada 2 jenis. Ada jimat yang beneran. Ada jimat yang beneran. Yang diberikan kepada orang agar membuat kepercayaan dirinya, agar membuat ruhnya yang tadinya penuh kekhawatiran menjadi penuh keyakinan. Nah ini ada satu bab. Tapi kebanyakan jimat itu bukan seperti itu. Tapi yang kita udah ceritain tadi, karomah bohong-bohongan. Bener ya? Karomah bohong-bohongan. Ini kayak ilmu sihir, sulap, teknologi dimasukin seakan-akan. Ini jadi kacau. Apalagi kalau diberikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya pengetahuan tentang hal ini. Karena dia akan merasa bahwa jimat itulah yang menjadi penolongnya. Jimat itulah yang menjadi quote unquote seperti Tuhannya yang bisa membuat hidupnya lebih baik. Keliru sama sekali, bos. Benar gak? Nah, inilah mungkin yang harus kita sama-sama pahami. Udah jimat yang paling keren Al-Fatihah. Bener gak? Jimat yang paling keren kalimatul haq, la ilaha illallah. Itu semua yang namanya sihir, sulap, teknologi yang segala macamnya. Seakan-akan menakut-nakuti kita itu, seakan-akan kita takut itu semua. Habis semua dengan kalimatul haq la ilaha illallah. Ingin gak cerita Nabi Musa alaihissalam ketika tukang sihir semua melepaskan tongkat-tongkatnya berubah jadi ular, bener gak? Nabi Musa kan belum punya ilmunya juga waktu itu Nabi Musa, bener gak? Bagaimana ini? Ular pada datang ke Nabi Musa. Allah beka, Musa lepasin tongkat lu dah. Nabi Musa melepaskan tongkatnya, kemudian itu ular-ular yang produk sihir itu, produk ilusi itu habis oleh ular benerannya Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita harus bisa membedakan lah. Ingat gak yang ilmu tasawuf itu? Unzur bi'a'lika innal ain kazibah. Lihatlah dengan akalmu karena matamu itu berbohong. Kemudian wa'asmi' dan dengarlah biqalbika dengan hatimu, inna sam'a khawan. Dengarlah dengan hatimu karena telingamu itu berkhianat. Kita jangan ini dah yang kayak begitu, percaya aja lah bahwa hidup ini ada yang atur namanya Allah, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Nggak ada makhluk satupun yang bisa mencelakakan kita kecuali dengan izinnya Allah, dan tidak ada satupun makhluk yang dapat merubah kehendaknya Allah. Back to you, Fit. Masya Allah, sungguh-sungguh luar biasa tausiah kali ini. Walaupun pertanyaannya ngalor ngidul, tidak terstruktur, tapi moga-moga bermanfaat bagi para sahabat. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Sampai pada episode berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.